Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan soleha, kembali lagi dengan Bu Iva. Kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2, yaitu tentang Ayo Belajar Al-Quran. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk, supaya Allah memberikan keberkahan dan memberi kemudahan pada kita dalam menuntut ilmu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak yang soleh dan soleha, pada materi Ayo Belajar Al-Quran, kita akan mempelajari tentang surah An-Nas. Siapa di antara kalian yang sudah bisa membaca surah An-Nas? Siapa juga yang sudah bisa menghafalkan surah An-Nas? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang membaca surah An-Nas, kemudian menghafalkan surat An-Nas, juga tentang pesan pokok yang terkandung di dalam surah An-Nas. Perhatikan ya. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi ini adalah: 1. Peserta didik terbiasa membaca surah An-Nas dengan tartil. 2. Dapat menunjukkan sikap berani dan percaya diri dalam membaca Al-Quran, serta dapat menunjukkan sikap berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Peserta didik dapat menghafal surah An-Nas dengan lancar. 4. Peserta didik dapat menjelaskan pesan-pesan pokok yang terkandung dalam surah An-Nas dengan baik dan benar. Anak-anak yang soleh dan soleha, selanjutnya kita akan belajar membaca surah An-Nas. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Demikianlah bacaan surah An-Nas. Agar kalian bisa menghafalkannya, kalian harus membacanya secara berulang-ulang. Materi selanjutnya adalah pesan pokok surah An-Nas. Tahukah kalian apa pesan pokok dalam surah An-Nas? Sebelum kalian memahami pesan pokok surah An-Nas, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Ikuti Bu Iva ya. 1, 2, 3. Inilah surah An-Nas, artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah. 114 itu nomor suratnya. Untuk berlindung dari jin dan manusia. Berikutnya, apa saja pesan pokok yang terkandung dalam surah An-Nas? Ada beberapa pesan yang bisa kita ambil dari surah An-Nas. Yang pertama, manusia adalah makhluk lemah yang membutuhkan perlindungan.
Lalu, kepada siapa kita meminta perlindungan? Yang kedua, manusia harus meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang kita mintai perlindungan hanyalah Allah. Yang lain tidak bisa melindungi kita. Lalu, kita harus berlindung dari apa? Yang ketiga, manusia berlindung kepada Allah dari godaan setan dan keburukan. Jadi kita itu setiap hari dan setiap saat pasti digoda oleh setan. Kita mungkin cenderung berniat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, malas beribadah, malas belajar, ingin menjahili teman mungkin. Itu semua merupakan godaan setan. Makanya kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, surah An-Nas sebaiknya dibaca setiap hari, yaitu utamanya sebelum tidur dan sebelum berangkat sekolah. Mengapa surah An-Nas harus kita baca setiap hari? Agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pesan pokok yang terkandung dalam surah An-Nas. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui sebab turunnya surah An-Nas. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW mengalami sakit yang cukup parah. Beliau terkena sihir. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikat. Salah satu malaikat duduk di sebelah kepala Nabi Muhammad SAW dan satunya lagi duduk di sebelah kaki Nabi Muhammad SAW. Malaikat memberitahu bahwa sebenarnya sakit yang diderita Nabi Muhammad adalah karena sihir. Pada saat itu juga turunlah surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Lalu atas kuasa dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad akhirnya mendapat perlindungan dan sehat kembali. Anak-anak yang soleh dan soleha, surah An-Nas adalah salah satu surah yang spesial. Selain sebagai penutup surah dalam Al-Quran, An-Nas juga memiliki beberapa manfaat. Di antaranya adalah 1. Menangkal sihir. Surah An-Nas bermanfaat menangkal sihir yang menyerang seorang muslim. Hal ini sudah terbukti dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad sendiri. Kedua, dapat melindungi diri. Membaca surah An-Nas dapat menjauhkan kita dari godaan yang datang dari hasutan manusia, dari setan, dan juga jin. Yang ketiga, mendapat keamanan saat tidur. Setan dan jin dapat menggoda manusia dalam keadaan tidur. Maka dari itu, sebaiknya surah An-Nas dibaca sebagai benteng diri saat tidur. Nah, demikianlah anak-anak yang soleh dan solehah, materi tentang surah An-Nas. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Demikianlah yang dapat Bu Iva sampaikan. Bu Iva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.